Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Superpower Mindfulness Video Part 12. Panduan meditasi membangkitkan kesadaran adidaya untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Judul asal: Mindfulness, Bliss and Beyond. Penulis Ajahn Brahm. Penerjemah Chuang. Penyunting Handaka Wijananda. Perancang sampul dan penata letak Agus Prayogo. Dicetak oleh Ehipasiko Foundation, cetakan ketiga, April 2009. Bagian 2, menuju kebahagiaan dan lebih lagi. Bab 12, Hakikat pandangan cerah mendalam. Apa yang membuat kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya? Cara pikiran yang terberdayakan oleh meditasi menemukan kebenaran. Bab 12. Hakikat pandangan cerah mendalam. Pandangan cerah itu umum. Pandangan cerah mendalam itu langka. Pandangan cerah itu menyamankan. Pandangan cerah mendalam itu menantang, kadang menakutkan. Pandangan cerah membuat kesan kecil pada karakter kita. Pandangan cerah mendalam mengubah kehidupan kita. Sebagai contoh, dua biku tengah berbantah mengenai sebuah bendera yang berkibar di angkasa. Yang satu berkata, "Benderalah yang bergerak." Yang lainnya bilang bahwa anginlah yang bergerak. Mereka menghadap seorang guru Zen yang lantas mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama salah. Pikiranlah yang bergerak. Kemudian seorang biku hutan Theravada datang dan berkata bahwa mereka semua telah melupakan satu hal. Masalahnya adalah mulut merekalah yang bergerak. Itulah pandangan cerah. Seorang biku yang saya kenal berkata bahwa sewaktu dia masih sebagai umat awam, dia pernah mendapati sebuah pengalaman meditasi yang dahsyat berupa kebahagiaan yang bertahan lama, yang lebih hebat ketimbang orgasme seksual, di mana tubuh serasa lenyap dan segala sesuatunya hening. Pengalaman luar biasa itu menantang pemahamannya selama ini tentang kebahagiaan. Pengalaman tersebut membalikkan dan mengubah seluruh hidupnya. Dia pun menjadi biku sampai akhir hayatnya. Itulah pandangan cerah mendalam. Jalan berfaktor 10. Di dalam kumpulan sutta yang disebut Anguttara Nikaya, ceramah-ceramah Buddha ditata berdasarkan jumlah pokok-pokok yang disebutkan dalam naskah. Sebagai contoh, 4 upaya benar, 4 jalan menuju kekuatan, dan banyak lagi kelompok berfaktor 4 yang dikumpulkan dalam bab yang diberi judul 4. Ketika pertama kali saya membaca bab 8 dalam kumpulan tersebut, saya menduga bakal menemukan 8 yang paling terkenal, yaitu jalan berfaktor 8. Itu tidak ada di sana, dan saya pun tertegun. Anda lihat, di dalam Anguttara Nikaya, jalan berfaktor 8 yang tersohor ditemukan di dalam bab 10, karena 2 faktor ekstra telah ditambahkan oleh Buddha. Anguttara Nikaya 10 Romawi, 103. 2 faktor tambahan dari jalan berfaktor 10 itu adalah kebijaksanaan benar atau sempurna, samanyanang, dan pembebasan benar, sama wimutti. Dapat disimpulkan bahwa jalan berfaktor 8 merujuk ke praktek, ke apa yang kita perbuat. Sementara 2 faktor tambahan, kebijaksanaan sempurna dan pembebasan sempurna, merujuk kepada tujuan,
kepada hasil dari praktek tersebut. Demikianlah jalan berfaktor 10 mengajarkan tentang jalan sekaligus tujuannya. Pandangan cerah mendalam mengacu kepada kebijaksanaan sempurna, sama nyanang. Seperti yang dijelaskan oleh naskah Anggutara, pandangan cerah mendalam atau kebijaksanaan sempurna mustahil tanpa jhana, samadhi sempurna. Anggutara 10 Romawi, 103. Lebih lanjut, konsekuensi tak terelakkan dari pandangan cerah mendalam adalah pembebasan sempurna. Dalam kata lain, pencerahan. Kebijaksanaan sempurna, melihat sesuatu sebagaimana adanya. Di dalam suta-suta, kebijaksanaan sempurna atau pandangan cerah mendalam sering disebut sebagai melihat sesuatu sebagaimana adanya. Yatha bhuta jnana dassana. Banyak orang yang mengaku mencapai pandangan cerah dan menyatakan bahwa mereka melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Akan tetapi, mereka jarang bersepakat. Makanya kita punya begitu banyak agama dan begitu banyak sekte di dalam setiap agama, masing-masing mengklaim bahwa mereka melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tetapi orang lain tidak. Bahkan mereka yang tidak memeluk agama pun sama saja, karena mereka percaya bahwa hanya yang bukan agama yang melihat sesuatu sebagaimana adanya. Mengapa sih pandangan cerah begitu memicu argumentasi? Masalahnya adalah karena sebenarnya hanya sedikit saja orang yang benar-benar melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Mayoritas melihat segala sesuatu sebagaimana tampaknya, dan mereka menganggapnya sebagai pandangan cerah, sebagai kebenaran. Waspadalah, bahkan ketika kita sadar pun, apa yang muncul ke indera telah disaring, dibersihkan, dan didandani untuk menyenangkan Anda. Seorang rekan biku, seorang veteran perang Vietnam, telah tertembak sebutir peluru pada bagian belakang kepalanya, dan luka tersebut telah merusak secuil otaknya. Para dokter berpikir bahwa dia akan menjadi buta, namun mereka salah. Penglihatannya terlihat sempurna. Beberapa minggu kemudian, ketika sedang bermain bisbol dengan beberapa kawan, pemain pemukul bola memukul bola melambung tinggi di udara ke arahnya. Saat dia bergerak untuk melakukan penangkapan dengan gampang, mengikuti lintasan bola dengan matanya, tiba-tiba bola itu lenyap. Bola itu hilang dari alam semesta. Beberapa detik kemudian, bola itu terlihat kembali melaju sepanjang lintasannya. Itulah pertama kalinya dia menyadari bahwa dia memiliki sebuah titik buta pada penglihatannya. Yang jadi masalah dengan titik buta adalah bahwa kita tidak bisa melihatnya. Ada, benar-benar ada sebuah lubang di bidang visual kita, tetapi pikiran mengisi lubang tersebut dengan apa yang diasumsikan seharusnya ada di sana. Dan kita tidak dapat menyadari saat pikiran melakukan hal itu. Pengalaman-pengalaman kita, bahkan saat kita mengamatinya dengan penuh kesadaran, tidak selalu merupakan sesuatu sebagaimana adanya. Titik buta sementara yang tidak kita ketahui keberadaannya muncul tak kala kita tergoda oleh nafsu atau terbakar oleh amarah. Ketika kita sedang kasmaran,
kita menjadi buta terhadap kekurangan-kekurangan dalam diri pasangan kita. Seperti yang dikatakan seorang bapak kepada menantu prianya yang baru, "Kalau kamu menganggap putri saya sempurna, itu wajar saja, karena kamu sedang jatuh cinta. Tetapi dalam 1 atau 2 tahun, ketika kamu mulai melihat kekurangan-kekurangannya, ingatlah selalu nasihat ini. Jika putri saya tidak punya kekurangan-kekurangan itu sedari awal, dia pasti sudah kawin dengan orang yang jauh lebih hebat dari kamu." Dikarenakan nafsu atau pemikiran yang penuh harap, kita membengkokkan realita sesuai selera kita. Begitu pula, ketika kita marah, kita hanya bisa melihat kekeliruan di dunia, di dalam pasangan kita, atau bahkan di dalam seekor anjing. Makanya, kita tendang anjing itu. Hal-hal sebagaimana adanya, seperti yang tampak dalam keadaan marah, yaitu penderitaan kita adalah karena kesalahan orang lain, termasuk kesalahan anjing yang malang itu. Di dalam ajaran Buddha, amarah disebut sebagai kesintingan sementara. Amarah adalah penyakit berbahaya. Tak kala kita merasa bahwa kita melihat sesuatu sebagaimana adanya, padahal kenyataannya pandangan kita telah terbengkokkan. Keangkuhan barangkali adalah kekuatan yang paling tak terlihat dan tersembunyi yang menggerogoti kebijaksanaan kita. Kita membangun identitas kita di luar pandangan kita. Sebegitu besarnya, sehingga untuk mengubah pandangan kita, untuk mengakui bahwa kita keliru, seringkali mengancam gagasan kita tentang diri kita sendiri. Adalah lebih mudah dan lebih nyaman untuk menyangkal bukti dan membesarkan titik-titik buta di dalam pikiran kita. Dengan begitu, apa yang masuk ke dalam kesadaran kita hanyalah apa yang ingin kita ketahui. Memang, diperlukan keberanian lebih untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Karena kita mesti melepas begitu banyak pandangan yang berharga. Dan melihat dhamma adalah sesuatu yang mengerikan, karena kita mesti melepas gagasan yang paling bernilai dari segalanya, pandangan tentang adanya diri. Jadi, bagaimana caranya kita yakin bahwa kita melihat sesuatu sebagaimana adanya? Bagaimana kita mengenali perbedaan antara pandangan cerah mendalam dan delusi? Jawabannya adalah hanya ketika 5 rintangan telah dilampaui, barulah kita bisa yakin bahwa kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. 5 rintangan dan pandangan cerah mendalam. 5 rintangan menghalangi kita melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sebagai pengingat, kelima rintangan adalah nafsu indrawi, niat buruk, kemalasan dan kelembaman, kegelisahan dan penyesalan, keraguan. Nafsu indrawi membengkokkan kebenaran supaya pas dengan yang kita sukai. Sebagai contoh, ketika saya meneguk gelas bir pertama saya pada awal masa remaja saya tak bisa mempercayai betapa memualkannya rasanya. Akan tetapi, masyarakat pria di tempat saya tinggal memuja dan menjunjung tinggi bir sebagai bagian penting dalam semua perayaan. Jadi, tak lama kemudian, saya mulai menikmati rasa bir. Bukan karena rasa bir tersebut telah berubah, tetapi karena persepsi saya tentang rasa telah berubah untuk menyesuaikan apa yang saya inginkan. Kebenaran telah dibengkokkan oleh hasrat. Begitu pula seks. Kehausan hormonal
yang terkondisikan secara sosial untuk bersenggama telah memelintir pengalaman yang sebenarnya kasar, menjadikan seks tampak sebagai sebuah kenikmatan. Apakah kenikmatan seksual adalah hal yang sebagaimana adanya? Ataukah itu cara nafsu membuatnya tanpa demikian? Biku Ananda berkata kepada Biku Wanggisa bahwa nafsu tak lain adalah pembalikan persepsi. Samyutta Nikaya 8,4. Niat buruk, rintangan kedua, adalah kekuatan di balik penyangkalan. Kita begitu tak menyukai usia tua, penyakit, dan kematian, sehingga kita menyangkal, menganggap hal-hal itu tidak akan menimpa kita. Kita menolak untuk melihat realita tubuh ini sebagaimana adanya, dan malahan memelihara kebohongan. Kita membenci gagasan berpisah dengan orang yang kita kasihi, dan lalu hidup dalam fantasi bahwa mereka akan selalu ada untuk kita. Kita begitu bencinya terbukti salah, sehingga kita memanipulasi fakta untuk mengelabui diri kita sendiri. Singkat kata, kebenaran seringkali tak seperti yang kita sukai, dan kita menyangkalnya begitu saja secara bawah sadar. Niat buruk adalah rintangan besar yang menghalangi kita untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Kemalasan dan kelembaman adalah kelesuan tubuh dan ketumpulan pikiran. Hal ini dialami seolah-olah seperti sedang berjalan di dalam kegelapan ketika tidak ada sesuatu pun yang jelas. Lagi-lagi, pada malam hari, ketika kita tidak dapat melihat dengan jelas, sehingga cewek kita tampak seperti supermodel atau cowok kita tampak sehebat bintang sepak bola. Tidak banyak yang akan jatuh cinta jika mereka kencan pada siang bolong, ketika mereka dapat melihat dengan jelas bercak-bercak di wajah masing-masing. Gulita malam membengkokkan kebenaran segala sesuatu, persis seperti cahaya redup dari kemalasan dan kelembaman membengkokkan kebenaran sebagaimana adanya. Kegelisahan dan penyesalan tidak memperkenankan satu saat pun untuk sepenuhnya melihat sesuatu sebagaimana adanya. Saat pikiran bergerak cepat, informasi yang sampai pada kesadaran tidaklah utuh. Sebagai contoh, wihara saya terletak di puncak sebuah bukit, hanya 2 kilometer dari jalan raya. Setelah menaiki dan menuruni bukit tersebut selama beberapa tahun dengan mobil, suatu hari saya memutuskan untuk naik melalui jalan setapak. Tak kala berjalan, saya terkejut bahwasanya sisi bukit dan lembah yang saya kira saya kenal dengan baik terlihat berbeda dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Bukan saja tampak lebih indah, tetapi pemandangannya lebih kaya akan rincian dan warna. Lalu saya berdiri diam dan semua berubah lagi. Tanpa bergerak, saya melihat pemandangan menjadi lebih permai, mengamati segi-segi pesona yang terlewatkan selama ini. Semuanya terlihat begitu jelas, begitu penuh, dan begitu menyenangkan. Ketika kita melihat keluar melalui jendela mobil yang melaju, mata kita hanya dapat menangkap patahan-patahan dari apa yang berlangsung di luar jendela. Cahaya yang jatuh di retina kita tidak mendapat cukup waktu untuk membentuk suatu gambaran utuh sebelum citra berikutnya mengambil alih tempatnya. Ketika kita berjalan kaki, penglihatan punya banyak waktu untuk menangkap segi-segi tersebut. Dan berikutnya, tak kala kita berdiri diam,
penglihatan memiliki peluang penuh untuk mengetahui semua kekayaan, keindahan dari lembah yang mengagumkan tersebut. Hanya ketika saya berhenti bergerak, barulah saya mampu melihat kebenaran seutuhnya yang terletak pada sisi bukit tersebut. Demikian pula, hanya ketika pikiran berdiri heninglah, kita baru dapat melihat kebenaran penuh dari segala sesuatu sebagaimana adanya. Keraguan diumpamakan oleh Buddha sebagai tersesat di gurun pasir, Majjhima Nikaya 39,14, tanpa tanda arah atau peta untuk menemukan jalan. Keraguan menghalangi melihat hal-hal sebagaimana adanya, semata-mata karena kita tidak tahu kemana harus melihat, pun bagaimana melihatnya. Buddha memberikan peta yang disebut Dhamma, dicatat di dalam sutta-sutta demi anak cucu, untuk menunjukkan jalan. Buku seperti yang Anda pegang ini memainkan bagiannya dalam memperkuat pesan sutta-sutta dengan menambahkan lebih banyak tanda arah di gurun pasir. Sebagai ringkasan, 5 rintangan adalah faktor-faktor pemelintir dari delusi. Mereka menghalangi kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, dan malah menghadirkan kesadaran kita apa yang diterima secara sosial, menyenangkan, dan tidak menantang. Lebih lagi, kelakuan ke-5 rintangan ini digarap di balik layar. Kita kebanyakan tidak menyadari muslihat mereka. Itulah sebabnya 5 rintangan dinamakan delusi atau khayalan. Jadi, ketika 5 rintangan tersebut sedang beroperasi, kita tidak dapat memastikan apakah objek-objek dari kesadaran kita adalah hal-hal sebagaimana adanya. Satu-satunya kala kepastian hanyalah tak kala pandangan cerah dapat dipercaya, yakni ketika ke-5 rintangan telah ditekan untuk beberapa saat. Jadi, prasyarat bagi semua pandangan cerah yang bermakna, terutama pandangan cerah mendalam, adalah bahwa 5 rintangan telah ditanggalkan untuk jangka waktu yang lama. Upacara samadhi, tetangga dekat jhana. 5 rintangan ditanggalkan melalui jhana. Adalah benar bahwa kita tidak dapat mencapai pandangan cerah mendalam saat sedang mengalami jhana. Ini karena keadaan jhana terlalu hening bagi terjadinya aktivitas kontemplasi. Meskipun begitu, jhana memberikan manfaat untuk menekan 5 rintangan selama jangka waktu yang lama setelah bangkit dari jhana. Dan barulah kemudian pandangan cerah mendalam dimungkinkan. Keadaan meditasi segera setelah bangkit dari jhana disebut upacara samadhi, yang berarti tetangga dekat jhana. Di dalam keadaan ini, ke-5 rintangan sepenuhnya tidak aktif selama beberapa jam atau lebih lama lagi. Kesadaran dalam keadaan adidaya terfokus dengan mudah dan tanpa rasa gentar. Ini karena pelumpuhan 5 rintangan telah dilakukan. Disinilah bahwa menurut sabda Buddha sendiri, pikiran termunikan, terang, tak ternoda, bebas dari ketaksempurnaan, dapat ditempa, terpegang, mapan, dan mencapai ketenangan tak tergoyahkan. Majjhima Nikaya 4,27. Sehingga pandangan cerah mendalam dapat terjadi. Periode persis sebelum memasuki jhana pertama adalah juga upacara samadhi. Selama periode ini, kita juga berada dalam pertetenggaan dekat dengan jhana pertama.
Hal ini biasanya dialami sebagai kemampuan untuk tetap tinggal tanpa bersusah payah selama waktu yang panjang bersama suatu nimitta yang sangat indah dan hening. Di sini 5 rintangan pun juga terlampaui. Akan tetapi, upacara samadhi sebelum jhana terkenal akan ketidakstabilannya bila dibandingkan dengan yang terjadi setelah jhana. Pada saat ini, kelima rintangan dapat dengan mudah menyelinap masuk kembali karena mereka hanya baru saja ditekan dengan ringan. Seandainya kita berusaha merenungi Dhamma pada saat ini, upacara samadhi akan lenyap dan kelima rintangan akan kembali. Inilah mengapa Buddha menyatakan di dalam Sutta Anguttara Nikaya 3 Romawi 100 bahwa merenungi Dhamma pada saat tersebut adalah sebuah rintangan dan tidak semestinya dilakukan. Demikianlah seperti yang Buddha sabdakan di dalam Nalakapana Sutta Majjhima Nikaya 68,6, sepanjang kita belum mencapai jhana pertama atau yang lebih tinggi, 5 rintangan bersama-sama dengan ketidakpuasan dan kejemuan akan menyerbu pikiran kita dan tinggal di dalamnya. Tetapi ketika kita setidak-tidaknya telah mencapai jhana pertama, maka 5 rintangan, ketidakpuasan, dan kejemuan tidak menyerbu pikiran kita dan tidak tinggal di dalamnya. Karena penekanan terhadap 5 rintangan ini diperlukan untuk pandangan cerah mendalam, maka jhana juga diperlukan. Kisah 2 utusan. Untuk menekankan bahwa jhana adalah hal yang esensial bagi pandangan cerah mendalam, Buddha mengajarkan kiasan tentang 2 utusan. Bagian utama dari kiasan tersebut ditemukan di dalam Kimsuka Sutta, Samyutta Nikaya 35,245, dan diceritakan dengan terperinci di dalam kitab komentar. Di sini, saya akan menceritakan kiasan tersebut dengan kata-kata saya sendiri. Seorang kaisar tengah membekali putranya dalam keterampilan memerintah. Untuk memberikan pengalaman langsung kepada pangeran muda itu, kaisar mengangkatnya sebagai adipati untuk memerintah sebuah negara bagian kecil yang berada di dalam wilayah kekaisarannya. Dia menganugerahi putranya seluruh kekuasaan seorang raja dan mengutusnya untuk belajar bagaimana cara memerintah. Beberapa bulan kemudian, seorang utusan dari pemuka masyarakat di negara bagian itu datang untuk mengadu kepada kaisar bahwa sang pangeran telah gagal memenuhi tugasnya. Sang pangeran berpesta pora setiap hari. Maklumlah, barangkali karena itulah saat pertama kalinya sang pangeran muda berada jauh dari rumah. Kaisar memanggil menterinya yang paling bijaksana dan memintanya untuk pergi ke negara bagian tersebut untuk mengajarkan tentang tanggung jawab seorang raja kepada putranya. Tetapi menteri yang bijaksana itu telah menduga bahwa pangeran yang sombong itu tak akan bersedia mendengarkannya jika dia pergi sendirian. Jadi menteri meminta supaya jenderal terkuat dalam angkatan bersenjata kekaisaran ikut serta dengannya dalam misi tersebut. Kaisar setuju. Dan demikianlah 2 utusan, menteri yang bijaksana dan jenderal yang perkasa, pergi bersama untuk mengajari si pangeran muda. Ketika akhirnya mereka tiba di istana sang pangeran, mereka dapat mendengar kemeriahan pesta dalam irama penuh hingar-bingar dari dalam istana. Tetapi mereka dicegah masuk oleh 5 orang kawan sang pangeran. Ketika sang menteri bijak mengumumkan siapa mereka sebenarnya dan siapa yang mengutus mereka, 5 kawan pangeran tersebut tertawa geli
dan memberitahukan mereka supaya kembali ke asal mereka. "Ini adalah wilayah kekuasaan pangeran kami," ujar mereka, "dan dia boleh berbuat semaunya di sini." Sang menteri bijak tidak mampu berkata-kata lagi kepada kelima kawan pangeran tersebut. Sang jenderal perkasa pun mencabut pedangnya dan mendatangi 5 sekawan itu. Dalam sekejap, 5 sekawan itu kabur tunggang langgang. Lantas, pasangan tersebut memasuki istana yang tak terhalangi itu, menghentikan pesta, dan berdiri di depan sang pangeran. Sekali lagi, sang menteri bijak mengumumkan siapa mereka dan dari mana mereka datang. Sang pangeran, seperti 5 orang kawannya, berseru kepada pasangan tersebut untuk segera nyah, karena ini adalah wilayah kekuasaannya, dan dia akan berbuat sekehendaknya sendiri. Dengan keras kepala, dia menolak mendengarkan penasehat terbijak ayahnya. Jadi, jenderal perkasa itu kembali menghunus pedangnya, menjambak rambut sang pangeran, dan menempelkan mata pedang yang tajam ke leher pangeran. "Pangeran, dengarkan nasihat menteri ayahmu," perintah sang jenderal. Saya dengarkan," jerit sang pangeran yang merasakan dinginnya mata pedang yang menempel di kulitnya. Demikianlah, dengan sang jenderal perkasa memegangi pangeran supaya benar-benar diam, dengan pangeran yang mencurahkan seluruh perhatiannya, dan dengan menteri bijak menginstruksikan anak muda itu, barulah sang pangeran memahami segalanya tentang tugas dan wewenang seorang raja. Semenjak itu, dia menjadi manusia yang berubah. Dia menjadi manusia yang terubahkan. Dia memerintah wilayahnya dengan bijaksana, dan sampai pada waktunya memimpin seluruh kekaisaran, membawa kebahagiaan bagi segenap rakyatnya. Di dalam perumpamaan ini, kaisar adalah Buddha dan pangeran adalah salah seorang siswanya. Menteri bijaksana adalah lambang dari pandangan cerah dan jenderal perkasa adalah kiasan untuk jana. Adalah jana, bukan pandangan cerah yang menghalau 5 rintangan yang diwakili oleh 5 kawan pangeran. Dan adalah upacara samadhi yang mengikuti jana, yang memegang pikiran untuk tetap diam cukup lama, agar pandangan cerah dapat muncul dan menginstruksikan pikiran dalam dhamma. Pemukul gong. Seperti yang ditunjukkan oleh kiasan 2 utusan di atas, pikiran perlu dipegang supaya diam, untuk dapat melihat dengan lebih mendalam ke dalam kesejatian segala sesuatu. Saya sering menunjukkan hal ini kepada publik dengan latihan pemukul gong. Saya memegang tongkat yang dipakai untuk memukul gong yang terletak di samping tempat duduk saya, dan bertanya kepada para pemirsa, "Apa ini?" "Tongkat," kata seseorang. "Apa lagi?" balas saya. "Silinder," kata yang lainnya. "Ada lagi?" lanjut saya. "Setengah hitam, setengah putih. Kain putih separuhnya. Panjangnya 6 inci. Digunakan untuk memukul gong." "Apakah cuma itu saja?" ujar saya menyemangati. "Mengkilap. Ujungnya bulat. Sedang Anda pegang." Tak kala deskripsi-deskripsi tersebut berhenti dan pemirsa saya masih menatap ke tongkat tersebut, mereka menyadari bahwa mereka belum selesai memahami apakah pemukul gong itu. Semakin lama mereka menatap, semakin banyak yang mereka lihat. Dan di sana mereka mulai melihat bahwa sekarang tidak ada lagi kata-kata yang dapat dipakai untuk melukiskannya. Mereka menyadari bahwa label-label adalah sebatas permukaan belaka. Benda itu jauh dari sekedar tongkat,
silinder, setengah hitam, setengah putih, dan seterusnya. Label-label adalah apa yang diajarkan kepada kita saat sebagai anak-anak di bangku sekolah. Itulah yang Buddha sebut sebagai realita konvensional. Mereka menghalangi pemahaman ketika kita keliru menganggap label sebagai suatu hal. Ketika para pemirsa berkata, "Itu tongkat," dan merasa bahwa mereka telah menangkap maknanya, mereka berhenti menyelidik lebih lanjut. Saya harus membujuk mereka untuk melanjutkan pencarian mereka sampai semua label terkuras. Sampai mereka mulai melihat sesuatu yang melampaui segala label. Untuk melihat dengan pikiran yang sunyi, hening. Rumpun bambu terindah di dunia. Pada retret meditasi saya yang pertama, kala masih sebagai mahasiswa di Cambridge, kami semua diizinkan berjalan-jalan selama sejam setiap pagi untuk berolahraga. Pada pagi pertama, setelah mengalami meditasi yang cukup hening, saya memutuskan untuk pergi ke kebun raya dekat situ. Ketika saya memasuki kebun tersebut, pikiran saya tertumbuk pada keindahan serumpun bambu yang terletak persis di dalam gerbang masuk. Itu adalah tumbuhan paling indah yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Bentuk dan tekstur batang-batang yang panjang itu begitu mempesona. Warnanya berpendar cemerlang dalam siraman cahaya pagi, proporsi dari batang pohon ke cabang-cabang, ke daun-daun lancipnya, sungguh sempurna. Dan cara seluruh rumpun tersebut bergoyang anggun dalam hembusan angin sepoi-sepoi sungguh mempesona saya. Saya berdiri diam entah berapa menit, hanya menatapi kagum bambu yang menakjubkan itu. Kemudian saya duduk di bangku di dekat situ dan terus menjelajahi keindahan bambu tersebut sampai waktu habis. Saya harus memaksakan diri untuk kembali ke retret meditasi. Hari berikutnya, saya kembali lagi, dan keajaiban bambu itu membetot saya lagi. Sekali lagi, saya menghabiskan waktu untuk berolahraga dengan duduk diam di bangku memandangi rumpun bambu yang sama. Selama 8 dari 9 pagi dari retret tersebut, karena yang satu hari saya berjalan-jalan di sepanjang sungai Granta karena butuh olahraga betulan. Saya melewatkan waktu saya menatap senang pada pohon-pohon bambu sederhana di jalan masuk kebun raya Cambridge. Dan saya tidak pernah merasa cukup. Sekitar seminggu setelah retret usai, ketika saya punya waktu luang pada pagi hari, saya mengayuh sepeda saya untuk mengunjungi kembali ke teman lama saya, si rumpun bambu terindah sedunia itu. Ketika saya tiba di sana, saya menjadi bingung dan kecewa. Rumpun bambu itu masih di sana, tetapi terlihat begitu biasa, membujur lurus, kusam, dan tidak mengilhami. Rumpun itu tak ubahnya tampak sebagai semak kecil yang berantakan. Perubahan itu membuat saya menyelidiki apa yang telah mengubah rumpun bambu yang beberapa hari sebelumnya terlihat begitu anggunnya. Saya segera paham bahwa pikiran sayalah yang telah berubah, bukan bambunya. Setelah retret dan setelah mengendarai sepeda saya melintasi kemacetan kota Cambridge, pikiran saya berada jauh dari keheningan yang didapat di dalam retret. Kini, pikiran tersebut hanya dapat melihat permukaan dari segala sesuatu, label-label, dan kesalahan-kesalahan. Pikiran tidak mampu memegang bambu cukup lama dalam keheningan untuk menyelami keindahan dan kedalaman yang tiada habis-habisnya.
persis seperti pangeran di dalam kiasan di atas. Pikiran tidak dapat melihat kebenaran sampai pikiran telah dipegang diam oleh samadhi. Selama retret meditasi pertama itu, saya mendapatkan pengalaman pertama meditasi yang mendalam. Pikiran saya luar biasa hening ketika saya melangkah masuk ke dalam kebun raya tersebut. Jadi, ketika mata saya menoleh kepada pohon bambu itu, pikiran saya berdiam di sana, bermain di sana, menyelam ke dalam jantung fenomena, dan amat menikmatinya. Ketika pikiran kita begitu hening, bahkan sebuah pemukul gong pun menjadi menakjubkan dan mempesona. Dan dengan begitu banyaknya yang terlihat berlangsung di dalam pemukul gong itu, sampai kita tidak dapat menatapnya dengan bahagia selama berjam-jam. Kita seolah tak pernah merasa cukup. Senter plus peta. Sungguh menggairahkan dan merupakan kesenangan spiritual yang hebat bisa melihat serumpun bambu yang kusam berubah menjadi semak-semak tercantik sedunia. Tetapi pengalaman tersebut tidak mengubah kehidupan kita. Delusi lebih sulit ditembus ketimbang bambu terkeras sekalipun. Meskipun begitu, pengalaman semacam itu membantu menunjukkan seberapa dalam pikiran dapat melihat ketika pikiran telah terkuatkan oleh samadhi. Semakin damai samadhi, semakin hening dan tak goyahlah pikiran, dan kesadaran pun semakin kuat menembus. Inilah mengapa pikiran setelah jhana merupakan tempat pandangan cerah lazimnya terjadi. Setelah jhana, pandangan cerah mendalam bisa saja gagal terjadi bila kita tidak tahu mesti melihat kemana. Serumpun bambu adalah contoh tempat yang salah untuk dipandangi. Untuk melanjutkan kiasan dari bab 8, pikiran setelah jhana dapat diibaratkan sebagai senter hebat yang menerangi semua yang ada di dalamnya. Tetapi kalau kita tidak tahu kemana mesti mengarahkan senter tersebut, kita akan sulit menemukan tempat persembunyian pandangan cerah mendalam. Jadi, selain senter yang hebat, kita juga memerlukan peta yang akurat. Ajaran Buddha, Dhamma, adalah peta itu. Kalau kita hanya punya senter, tetapi tidak punya peta, atau hanya punya senter yang sangat lemah cahayanya, maka lagi-lagi kita tidak akan menemukan pandangan cerah mendalam. Hal ini seperti pelajar yang telah mempelajari sutta-sutta, membahas sutta-sutta tersebut dengan para meditator hebat, sehingga menguasai teori dengan baik, tetapi tidak punya pengalaman pribadi atau jhana. Pandangan cerah mendalam tidak dapat terjadi karena cahaya senternya terlalu lemah. Namun, bagi orang yang memiliki peta, yang telah menyimak dari guru-guru yang berpengalaman, bertanya dan belajar, dan yang juga memiliki senter yang hebat, jhana, pikiran yang terberdayakan, orang seperti itu berada dekat dengan pandangan cerah mendalam. Seperti yang pernah disabdakan Buddha, mereka yang memiliki jhana atau senter dan kebijaksanaan atau peta berada di dalam kehadiran pencerahan. Dhammapada 372. Demikianlah selesai sudah saya bacakan bab 12, hakikat pandangan cerah mendalam. Dan pada video part ke-13 selanjutnya akan dibacakan bab 13, pandangan cerah mendalam yang membebaskan. Terima kasih.
กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง